Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Irwansyah dengan NIM B1A124425. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang berjudul Pertanggungjawaban Indonesia terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional. Jurnal ini yang ditulis oleh Intan Sekar Arum, Gusti Ayu Ketut Rachmi, Handayani, dan Fatma Ulfatun Najijha. Diterbitkan dalam Justita, Jurnal Hukum Volume 1 nomor 6 tahun 2021. Nah, pada jurnal ini, hutan merupakan sumber kehidupan dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu menghadapi masalah serius, yaitu kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara atau asap lintas batas yang berdampak tidak hanya di wilayah Indonesia saja, tetapi juga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Padahal dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya, negara memiliki kewajiban melindungi hak tersebut. Nah, baiklah, rumusan masalahnya pada jurnal ini. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Indonesia terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan menurut hukum internasional? Yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia telah cukup mengatasi masalah kebakaran hutan yang berulang? Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis sebagaimana peraturan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan. Nah, baiklah, isi pembahasan dari jurnal ini yang pertama mengenai pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional. Penulis menjelaskan bahwa negara berkewajiban bertanggung jawab apabila tindakan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi negara lain. Hal ini ditegaskan dalam Draft International Law Commission artikel 1 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum internasional menimbulkan tanggung jawab negara. Dalam konteks Indonesia, dasar penting tanggung jawab tersebut adalah ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Harmonizations atau AATHP melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Perjanjian ini mengatur kerjasama pencegahan, pemantauan, penanggulangan, dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan. Nah, walaupun demikian, sampai saat ini penyelesaian konflik pencemaran udara lintas batas masih dilakukan sebatas negosiasi dan penyampaian protes saja. Sebelum sampai pada tahap penyelesaian, sengketa secara formal melalui arbitrase atau mahkamah internasional. Nah, analisis permasalahannya. Penulis menilai bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak regulasi termasuk Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, namun penegakan hukum belum berjalan semaksimal mungkin. Lemahnya koordinasi antar lembaga, kepentingan ekonomi perkebunan besar, serta pengawasan yang kurang ketat menjadi penyebab kebakaran hutan terus berulang setiap tahunnya. Selain berdampak pada kerusakan alam dan ekonomi, polusi asap juga menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada anak-anak dan lansia. Nah, saya akan menyimpulkan dari jurnal ini. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu memiliki tanggung jawab internasional atas pencemaran udara dan wajib meminta maaf serta melakukan mitigasi agar tidak terulang kembali. Kerangka hukum nasional Indonesia sebenarnya sudah cukup, namun implementasi dan penegakan hukumnya masih sangat lemah. Perlu peningkatan koordinasi pengawasan dan penegakan sanksi tegas terhadap perusahaan pembakaran hutan.
Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.